Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi, di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadikan alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkan di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan sekarang kami memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Romo Pius, Ibu dan Bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kenapa Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa kemana Engkau pergi aku tidak tahu? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, kemana Engkau pergi aku tidak tahu? Kenapa Thomas bertanya begitu? Ada yang tahu jawabannya? Enggak tahu ya. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan alamat. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan alamat, Thomas enggak perlu bertanya, karena alamatnya jelas. Kecuali kalau kata Ayu Ting Ting itu adalah alamat palsu gitu ya. Apa yang menarik untuk kita renungkan adalah sebagaimana pengalaman saya mendampingi peziarah kemarin di Holidor atau Porta Sancta. Ada satu dari sekian orang itu merasa sok tahu dan sering menghilang sendiri dari rombongan. Maka hari-hari ini baru bertanya, kok enggak ke situ, itu artinya apa, dan sebagainya. Kenapa bertanya begitu setelah sekian waktu selesai ziarahnya? Karena ia merasa tahu, tetapi kenyataannya tidak tahu. Memisahkan diri dari kebersamaan, menjadikan orang mungkin akan kehilangan banyak hal. Entah tidak tahu, entah tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kebersamaan. Paling kecil kebersamaan itu ada di keluarga kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing. Kalau kita ada dan tidak mengandalkan diri bahwa saya tahu maka saya mengabaikan yang lain, maka itu yang kemudian menjadikan kita diingatkan bahwa kecenderungan manusiawi kita adalah kita mengandalkan diri kita karena kemampuan, karena kebisaan, karena kehebatan, dan lain sebagainya. Padahal Yesus sore ini menegaskan juga kepada Thomas atau lewat Thomas kepada kita bahwa Thomas sudah bertahun-tahun bersama Tuhan Yesus, tapi tidak mengerti kemana Yesus akan pergi. Maka hal yang hendak kita renungkan bersama adalah bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup, sebagaimana kisah para rasul mengenai Paulus, ia sesadarnya dalam bahasa lain, kalau kalian semua merasa diri mampu untuk mendapatkan keselamatan,
maka menjadikan Yesus kalian bunuh, kalian sebelumnya tangkap, dan semuanya terjadi. Ketidakpercayaan menjadi tanda bahwa orang merasa bahwa saya bisa tanpa yang lain. Saya bisa tanpa kebersamaan. Maka sore ini yang saya tawarkan 2 poin untuk kita renungkan bersama atas firman Tuhan. Yang pertama adalah jangan pernah kita meniadakan yang lain dalam kebersamaan. Paling kecil adalah keluarga kita masing-masing, komunitas kita, hanya karena saya mampu, saya bisa, saya lebih dahulu tahu, dan sebagainya. Karena pasti kita akan kehilangan banyak hal di sana. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebelumnya dikatakan bahwa banyak tempat Tuhan datang, kemudian Tuhan akan meninggalkan, menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan akan datang untuk menjemput dan menempatkan. Ada 2 tafsir di sana. Yang pertama adalah tempat itu ada di surga. Dalam bahasa umat muslim adalah ada tingkatannya, ada surga tingkat ke-17, ada surga ke tingkat 22 begitu ya. Kita enggak usah, yang penting kita masuk surga. Mau tingkat mana enggak masalah, yang penting surga. Nah, untuk ke sana itulah persoalannya. Apakah saya mengandalkan atau mencari Tuhan atau tidak? Karena dalam tafsir yang kedua adalah aku menyiapkan tempat di mana Bapakku berada. Tempat itu juga seperti rumah Tuhan. Bait Allah dalam bahasa orang Yahudi dan kita adalah gereja. Ini rumah Tuhan. Tuhan hadir. Dan kalau kemudian Tuhan hadir dan kita tidak merasakan karena berpikir yang macam-macam bahwa saya bisa, saya mampu juga tanpa Tuhan, maka rumah Tuhan ini tidak ada artinya. Padahal Tuhan hadir untuk mengajak kita dalam kebersamaan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tugas kita bersama sebagaimana Paulus berhadapan dengan orang yang tidak percaya, semoga kita berani memberikan kesaksian. Apalagi mereka yang menantikan keselamatan, merindukan, ingin banget untuk mendapatkan. Mereka tidak tahu alamatnya, mereka tidak tahu harus kemana. Semoga kita memberikan tawaran yang indah bagi mereka. Itu artinya kesaksian. Maka Thomas diundang oleh Tuhan, jelas bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus yang menghantar lewat jalan yang pasti, lewat kebenaran bukan kesalahan, dan hidup bukan mati untuk sampai kepada keselamatan. Hanya di dalam namakulah kamu akan sampai kepada Bapa. Itu kalimat terakhir Injil sore hari ini. Semoga 2 hal itu yang menjadi permenungan kita bersama. Jangan pernah memisahkan diri dari kebersamaan juga bersama Tuhan di rumahnya, yaitu gereja. Yang kedua adalah bahwa kita siap menjadi saksi, terlebih mereka yang tidak mendapatkan alamat, terlebih mereka yang beralamatkan palsu, supaya mereka sampai kepada kebenaran. Kita benarkan alamat itu karena kesaksian kita dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas anugerah